Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah? Insya Allah sehat dan tetap semangat ya. Seperti berjumpa lagi dengan Ustazah. Kita akan masuk pada pembelajaran matematika, yaitu mengenal alat ukur panjang. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita baca basmalah dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita akan masuk pada alat ukur panjang. Teman-teman sudah tahu, pasti sudah pernah ingat waktu pelajaran kelas 1 alat ukur panjang. Alat ukur panjang waktu yang di kelas 1 yang kita pelajarkan itu adalah termasuk alat ukur tidak baku, yaitu jengkal, hasta, depa, dan langkah. Jengkal itu yang teman-teman menggunakan jarinya yang mengukur 5 jari ini, yang waktu itu digunakan untuk mengukur meja, masih ingat? Itu disebut dengan jengkal. Nah, yang teman-teman pelajari waktu di kelas 1 ada jengkal, hasta, depa, dan langkah, itu adalah alat ukur tidak baku. Sekarang kita masuk kepada alat ukur baku, yaitu bisa contohnya adalah penggaris dan meteran. Teman-teman pasti sudah tahu kan gambar contoh penggaris sama meteran. Sudah mau kasih tahu contohnya gambar penggaris dan meteran. Mana ya? Kita lihat. Nah, ini dia contoh gambar penggaris dan meteran. Teman-teman lihat gambar yang pertama, itu adalah penggaris yang biasanya juga teman-teman bawa di sekolah, itu namanya penggaris. Yang kedua dan gambar yang ketiga itu adalah meteran. Bedanya apa Ustazah? Meteran yang kedua itu biasanya digunakan penjahit. Nah, teman-teman kalau pernah menjahit atau di rumah mamanya punya meteran, biasanya adalah meteran yang di nomor 2. Kemudian meteran yang di nomor 3 biasanya dibawa-bawa sama bapak tukang, karena dia meteran yang lebih panjang daripada meteran yang di nomor 2. Nah, ketiga gambar ini itu adalah termasuk alat ukur baku, yaitu penggaris dan meteran. Nah, sekarang untuk mengukur panjang kita menggunakan satuan. Ada 2 satuan dalam mengukur panjang, yaitu sentimeter atau disingkat dengan cm, kemudian meter yang disebut dengan m atau disingkat dengan m. Nah, sebenarnya untuk alat ukur panjang itu tidak hanya 2, tapi ada banyak, ada lagi yang lainnya. Tapi untuk kelas 2 ini yang kita pelajari hanya 2 alat ukur, ya, ada 2 satuan ukur panjang maksud Ustazah, yaitu sentimeter dan meter. Nah, cara mengukur panjang dengan penggaris. Nah, coba teman-teman perhatikan, lihat gambarnya yang ada di layarnya, yang ada di HP-nya, itu ada gambar pensil. Kemudian pensil diukur dengan menggunakan penggaris. Yang caranya yang pertama, sejajarkan pensil yang akan diukur panjangnya dengan penggaris. Sejajarkan berarti maksudnya adalah pensil sama penggaris silahkan disamakan, disejajarkan, diluruskan. Nah, kemudian yang kedua, ujung pensil, ujung runcing pensilnya, matanya pensil yang di depan itu diletakkan harus pada garis pada angka 0. Nah, ada pada angka 0. Jadi di penggaris itu ada angka mulai dari angka 0. Ada yang penggaris sampai 30 cm, ada penggaris yang kurang dari 30 cm atau 10 cm juga ada. Terserah teman-teman pakai penggaris yang mana. Jadi nanti misal ada pensil, teman-teman ambil pensil, ambil penggaris, disejajarkan, diluruskan pensil sama penggarisnya. Mata pensil yang runcing itu teman-teman letakkan di angka 0. Nah, setelah lurus di angka 0, silakan teman-teman lihat belakangnya pensil, buntutnya pensil, dilihat yang belakang itu berada di angka berapa. Kalau pada gambar ini dia terletak pada angka 8. Jadi berapa panjangnya pensil? Panjangnya pensil adalah 8 cm. Nah,
8 apa? 8 cm. Kemudian untuk mengukur buku itu juga sama. Dalam mengukur buku, letakkan buku dengan penggaris secara sejajar. Kemudian ujung buku yang pertama letakkan pada angka 0. Kemudian buku yang ujung buku yang terakhir tinggal teman-teman lihat berapa panjang akhirnya. Kalau di gambar itu panjang akhir bukunya adalah 20 cm. Jadi panjang buku adalah 20 cm. Itu adalah cara mengukur panjang. Nah, nanti bisa teman-teman coba di rumah. Ambil penggaris, silakan ukur. Mau mengukur pensil boleh, mau mengukur mejanya boleh, mengukur bukunya juga boleh. Teman-teman pakai meteran juga boleh. Caranya nanti akan dimulai dari angka paling ujung atau 0 cm itu, ya. Kemudian di sini juga ada sebenarnya cara mengubah satuan panjang, tapi sebenarnya pelajaran kita tidak sampai mengubah satuan panjang, tapi Ustazah hanya ingin mengenalkan kalian cara mengubah satuan panjang. Karena apa? Dalam satuan panjang itu ada meter sama sentimeter. Yang perlu teman-teman ketahui, 1 meter sama dengan 100 cm. Jadi panjang, contoh, panjang 1 meter tali itu sama dengan 100 cm tali. Begitu kan juga dengan sebaliknya. Panjang 100 cm tali sama dengan 1 meter tali. Contohnya gini, panjang tongkat ali 200 cm berarti sama dengan panjang tongkat ali 2 meter. Nah, atau contoh lagi, ayah mempunyai kayu panjangnya 100 cm, berarti panjang kayunya ayah 100 cm sama dengan 1 meter. Sekian dulu pembelajaran kita hari ini tentang alat ukur panjang. Nah, kalau teman-teman mau praktek mencoba mengukur di rumah, silahkan bisa menggunakan penggaris atau pensil. Bisa minta tolong sama bundanya untuk diajarkan mengukur panjang benda. Nah, silakan tetap semangat belajarnya solih dan solihah di rumah. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.